Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Fauzan. Di sini saya akan menceritakan atau mereview buku yang ditulis oleh Sam Covey yang berjudul The Seven Habits of Highly Effective Teens. Jadi buku ini tuh bisa dibilang menyederhanakan 7 kebiasaan bagi pembaca-pembaca yang lebih muda sehingga mereka dapat memahami isinya dengan lebih baik dan lebih mudah. Seperti yang kita tahu sebenarnya ada juga buku yang satu lagi gitu, The Seven Habits of Highly Effective People, dan ini tuh buku yang ditulis oleh ayahnya Sean Covey. Nah, Sean Covey menulis seperti hal yang lebih mudahnya gitu, dan itu berjudul Highly Effective for Teens. Jadi salah satu buku yang menginspirasi dan sangat berpengaruh yang pernah ditulis ini telah meningkat banyak sekali pembacanya. Perubahan besar-besaran dalam masyarakat dan pergeseran besar dalam pasar global itu, terutama di bidang digital, mengandung suatu pertanyaan yang super penting gitu. Kenapa pertanyaan yang cukup sering diajukan oleh para pembaca, yaitu apakah 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif ini masih relevan sampai sekarang? Selain itu, apakah kebiasaan ini akan relevan untuk jangka waktu 10, 20, 50, atau 100 tahun ke depan dari sekarang? Nah, jawaban atas pertanyaan ini adalah semakin besar perubahan dan semakin sulit tantangannya, semakin relevan pula 7 kebiasaan tersebut. Nah, hal ini tuh dikarenakan masalah dan penderitaan kita itu bersifat universal gitu, serta terus bertambah. Lantas, solusi terhadap masalah itu akan selalu didasarkan pada prinsip umum yang jelas, abadi, serta universal terhadap tiap masyarakat yang langgeng serta makmur di sepanjang sejarah. Nah, dalam buku Seven Habits ini, penulis mengajak kita untuk semakin memperbaiki diri dengan mengubah diri kita terlebih dahulu, diawali dengan mengubah paradigma kita dalam melihat berbagai hal dalam kehidupan. Bisa dilihat di sini poin-poin dalam Seven Habits. Yang pertama itu ada kebiasaan 1, yaitu menjadi proaktif. Kebiasaan 2, merujuk pada tujuan akhir. Kebiasaan ketiga, dahulukan yang utama. Kebiasaan 4, berpikir menang atau menang. Kebiasaan 5, berusaha memahami lebih dahulu baru dipahami. Kebiasaan 6, mewujudkan sinergi. Dan kebiasaan 7, mengasah gergaji bumi. Nah, di dalam buku ini dibagi menjadi 4 bagian atau 5. Nanti bakal dilihat. Bagian pertama itu membahas tentang persiapan. Jadi yang pertama itu ada latihlah kebiasaanmu, dan ada paradigma dan prinsip. Di dalam bab persiapan ini kita harus bisa melatih kebiasaan yang kita miliki, dan gimana sih cara kita melatih kebiasaan tersebut supaya kita memiliki suatu kebiasaan yang dapat menjadi diri kita yang sukses. Karena tanpa kita sadari, suatu kebiasaan itu dapat membangun kita menjadi orang yang sukses atau malah menghancurkan kita menjadi negasi dari yang sebelumnya. Nah, di sini itu kita harus memiliki paradigma dan prinsip yang bagus. Dan apa sih maksudnya paradigma di sini? Paradigma di sini itu seperti halnya kita berpikir dalam apa yang kita lihat. Nah, di sini tuh sebisa mungkin kita berpikir sepositif mungkin, tidak selalu menyimpulkan tentang hal-hal yang buruk gitu. Sehingga kita harus memiliki paradigma yang positif. Di situ persiapan yang sangat penting dalam kita membangun suatu kebiasaan. Lalu selanjutnya ke bagian 2, kemenangan pribadi. Di kemenangan pribadi itu terbagi menjadi 4 rekening bank pribadi, kebiasaan 1, kebiasaan 2, kebiasaan 3. Nah, di dalam kebiasaan 1, 2, dan 3 ini kita berfokus kepada pengembangan diri kita secara pribadi.
dan bagaimana mengubah kita dari pribadi yang ketergantungan terhadap sesuatu hal atau terhadap orang lain menjadi pribadi yang mandiri. Yang pertama itu ada RBP atau rekening bank pribadi. Mulailah dengan bercermin atau mawas diri. Jadi maksudnya rekening bank pribadi di sini itu apa sih? Hidup kita itu dianalogikan seperti rekening bank pribadi yang kita miliki, di mana kita memiliki banyak sekali simpanan, berarti kita memiliki suatu kebiasaan yang semakin baik. Begitu pula sebaliknya, bila mana kita selalu melakukan penarikan tanpa adanya simpanan, berarti perkembangan kebiasaan kita itu tidak baik gitu, atau malah menjadi sesuatu yang buruk. Lalu ada kebiasaan satu, kita harus jadilah proaktif, pulah sumber pendorong diriku sendiri. Nah, maksudnya di sini itu kita harus bisa mengambil inisiatif di dalam kehidupan dengan menyadari bahwa keputusan yang kita miliki itu bagaimana mereka terkait dengan prinsip-prinsip kehidupan. Nah, jadi keputusan kita itu adalah faktor determinasi primer untuk efektivitas dalam kehidupan yang kita miliki. Nah, seperti misalnya mengambil tanggung jawab terhadap pilihan yang kita ambil, membuat dan konsekuensi berikutnya yang mengikuti, itu semuanya harus kita ambil gitu resikonya. OVI juga mengartikan tanggung jawab sebagai respons atau ability, atau bisa dibilang kemampuan untuk melakukan respon atas stimulus yang dihadapi. Sehingga jadilah proaktif itu bisa dibilang apapun yang kita miliki atau apapun yang kita pilih, itu adalah tanggung jawab yang harus kita hadapi. Lalu di kebiasaan kedua, merujuk pada tujuan akhir. Mulailah dengan mengingat-ingat tujuan akhirmu. Kendalikan takdirmu sendiri kalau tidak mau dikendalikan orang lain. Nah, maksudnya itu temukan diri sendiri dan klarifikasi nilai-nilai karakter dan tujuan hidup kita yang sangat penting. Gambarkan atau bayangkan karakteristik ideal untuk setiap peran yang berbeda dan hubungan dalam hidup kita. Dalam membuat suatu kebiasaan, terkadang kita suka lost di tengah-tengah sehingga malah lupa terhadap tujuan yang kita miliki. Maka dari itu kita harus bisa memegang teguh atau gigih terhadap tujuan yang kita miliki, yakni tujuan akhirnya. Lalu kebiasaan ketiga, dahulukan yang utama, daya kemauan dan daya menolak. Maksudnya di sini itu dalam merencanakan, memprioritaskan atau mengeksekusi tugas-tugas mingguan yang kita miliki, biasanya berdasarkan skala kepentingannya lebih dahulu gitu dibandingkan skala urgensinya. Dievaluasi apakah usaha yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan nilai karakter yang kita miliki, mendorong kita semakin dekat kepada sasaran, terus membuat kita memperkaya tentang peranan dan hubungan yang diuraikan di kebiasaan sebelumnya gitu. Sehingga di sini itu kita lebih diarahkan untuk sadar diri tentang memilih prioritas yang harus kita punya. Prioritas itu dipilih berdasarkan urgensinya serta kepentingannya gitu. Kalau misalkan itu sangat penting, berarti dan kita itu harus melakukan hal tersebut lebih dahulu. Bila itu nggak terlalu penting, ya bisa dinantikan gitu. Itu fokus dalam kebiasaan ketiga. Lalu masuk ke bagian ketiga, kemenangan publik. Kemenangan publik terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada rekening bank hubungan, kebiasaan 4, 5, dan 6. Ini salah tulis. Oke, di kebiasaan 4, 5, dan 6 ini tuh kita berfokus kepada pengembangan sikap kerjasama kita, kolaborasi, serta kemampuan komunikasi, dan bagaimana kita berubah dari yang kemandirian menjadi kesaling tergantungan. Kembali lagi kan seperti yang disebutkan di awal tadi. Jadi maksudnya rekening bank hubungan di sini itu apa? Sebenarnya sama aja, berbanding lurus dengan rekening bank pribadi. Namun di sini konteksnya komunikasi atau hubungan dengan orang lain. Semakin banyak simpanan yang kita miliki, maka semakin bagus juga komunikasi atau hubungan yang kita miliki dengan orang lain. Begitupun sebaliknya. Nah, sehingga dianjurkan kita untuk selalu melakukan simpanan, karena dengan kita melakukan simpanan tersebut, hubungan yang kita jalin dengan orang lain itu akan jadi jauh lebih baik gitu.
Lalu ada kebiasaan keempat, yaitu berpikir menang atau menang. Hidup ini ibarat buffet di mana segalanya boleh kita makan. Nah, di berpikir menang atau menang itu kita benar-benar harus berusaha untuk mencapai solusi atau perjanjian saling menguntungkan dalam hubungan kita. Nilai dan hormati orang lain dengan memahami bahwa kemenangan untuk semua orang itu suatu resolusi jangka panjang yang lebih baik daripada jika hanya satu orang saja yang telah mendapatkan keinginannya. Sehingga kembali lagi kebiasaan saat ini seperti pembuat di dalam persiapan terhadap paradigma. Kita itu harus selalu bisa berpikir menang dan menang, jangan sampai menang atau kalah, apalagi kalah atau kalah. Sehingga kita tuh harus bisa mempertimbangkan segala macam kondisi, menghitung segala macam kemungkinan supaya hasil yang kita miliki itu menang atau menang. Nah, disinilah kebiasaan 4 membuat kita selalu berpikir menang atau menang. Lalu lanjut ke kebiasaan kelima, berusahalah untuk memahami terlebih dahulu, baru dipahami. Kendalikan takdirmu sendiri kalau tidak mau dikendalikan oleh orang lain. Nah, menggunakan cara mendengarkan dengan empati agar dapat benar-benar dipengaruhi oleh orang lain yang akan mendorong mereka untuk balas mendengarkan apa yang kita ucapkan, serta berpikiran terbuka untuk kita dapat mempengaruhi gitu. Nah, hal ini tuh menciptakan suasana tentang kepedulian, menghormati, dan pemecahan masalah secara positif. Bisa dibilang juga sebelum kita menyimpulkan sesuatu masalah atau suatu kalimat, kita itu dianjurkan atau diharuskan untuk memahami kalimatnya terlebih dahulu. Jangan langsung dibuat kesimpulannya bulat-bulat gitu tanpa adanya pemahaman terlebih dahulu tentang kalimat yang ingin kita simpulkan. Nah, di sini tuh sama dengan membangun kebiasaan, kita juga harus bisa gitu membangun kebiasaan tersebut. Lanjut ke kebiasaan ke-6, yaitu wujudkan sinergi jalan yang tinggi. Maksudnya di sini tuh kita harus bisa menggabungkan kekuatan dari beberapa orang melalui kerjasama tim yang positif. Sehingga untuk mencapai tujuan tidak ada satu orang pun yang bisa melakukannya sendiri. Mendapatkan performa terbaik dari sekelompok orang dengan mendorong kontribusi yang berarti dan pemodelan kepemimpinan inspirasional serta mendukung. Di dalam mewujudkan sinergi ini tuh kita harus bisa mencari partner yang kuat, partner yang saling support. Karena apa? Karena seperti ininya jalan yang tinggi. Di sini tuh kita tidak hanya mencapai suatu keberhasilan saja, melainkan kita itu bertujuan serta bercita-cita untuk menggapai sesuatu yang jauh lebih tinggi lagi gitu, yang mana tidak akan bisa dilakukan oleh seseorang yang hanya sendirian. Sehingga dengan adanya sinergi ini tuh kita menciptakan suatu inovasi yang baru yang lebih tinggi. Oke, ini yang bagian 4 atau bagian terakhir berisi tentang kebiasaan ke-7 serta pelihara pengharapanmu. Nah, di dalam kebiasaan 7, asahlah gajimu. Nah, kebiasaan 7 ini berfokus kepada pengembangan diri secara berkelanjutan gitu. Bagaimana kita menggerakkan, mengefisiensikan serta membuat keenam kebiasaan sebelumnya itu efektif di dalam kehidupan sehari-hari yang kita miliki. Nah, maksudnya asahlah gergaji di sini tuh ya kita harus bisa menyeimbangkan dan memperbaharui sumber daya, energi, kesehatan kita untuk menciptakan gaya hidup yang berkelanjutan untuk jangka yang panjang dan menjadi kehidupan yang efektif. Bisa mulai dari dengan menjaga jiwa kita, mengasah jiwa, itu mengasah otak, mengasah pikiran, mengasah tubuh. Banyak sekali yang harus kita asah karena dalam mengembangkan kebiasaan di saat diri kita, kondisi fisik kita, atau sesuatu yang hardware di dalam diri kita tidak siap itu kemungkinan keenam kebiasaan sebelumnya itu tidak akan berjalan secara efektif dan efisien. Maka dari itu kita harus bisa mengoptimalkan semua hardware yang kita miliki di tubuh kita gitu dengan cara
banyak sih yang bisa dilakukan, seperti melakukan pola hidup sehat, membaca buku tiap hari, membaca scientifical, dan yang lain-lain gitu. Lalu yang terakhir, peliharalah pengharapanmu. Kamu akan menggeser gunung. Di sini lebih dianjurkan terhadap seluruh kebiasaan yang kita ingin miliki, dan apapun tujuan akhir yang pengen kita capai, kita itu harus bisa memelihara pengharapan tersebut. Fokus dan motivasi adalah suatu hal yang sangat penting dalam memelihara pengharapan yang kita miliki. Jangan sampai kita malah lost gitu, nggak fokus terhadap tujuan akhir yang kita miliki, sehingga di tengah jalan kita tuh capek dan malah menyerah, tidak berlanjut untuk membentuk suatu kebiasaan yang baru. Oke, jadi Covey ini, Sean Covey menceritakan ide tentang mentalitas kelimpahan atau pola pikir kelimpahan gitu. Suatu konsep yang menyebutkan bahwa seseorang mempercayai terdapat cukup sumber daya dan kesuksesan gitu untuk dibagikan dengan orang lain gitu. Nah, mereka membandingkan dengan pola pikir kelangkaan. Contohnya, kompetisi yang merusak dan tidak perlu. Nah, yang ditemukan pada ide bahwa jika orang lain menang atau berada dalam situasi sukses, itu berarti kita yang kalah. Tidak mempertimbangkan kemungkinan adanya kemenangan bagi kedua belah pihak. Dalam satu cara atau lainnya, pada situasi yang terjadi, individu dengan mentalitas kelimpahan akan mampu ikut merayakan keberhasilan orang lain daripada merasa terancam olehnya. Ini pun salah satu yang ada di kebiasaan yang harus kita miliki. Di saat teman dekat dari kita atau siapapun yang dekat dengan kita, di saat mereka sukses, jangan sampai kita merasa iri gitu, merasa terkalahkan, merasa terjatuhkan oleh mereka yang sukses. Nah, maka dari itu kita harus ikut merasa senang dan ikut bahagia gitu, dan ikut mensupport apapun hal yang mereka capai. Mungkin cukup sekian dari saya tentang review buku kenapa kita harus membaca ketujuh ini, karena dapat membangun suatu kebiasaan yang tidak terbayangkan oleh kita gitu, membuat inovasi baru. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.